Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Munawwarah, khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur bagi kita panjatkan hadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib atau dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyih sebagai syarahnya. Dan malam ini kajian kita sampai di halaman 174, kalau tidak salah 174 atau 176 begitu. Kalau 174 berarti baris ketiga dari bawah ada kalimat sumayah tubuh. Kalau 176 baris keempat dari atas ada kalimat wa yad'u bi du'a'i Rasulillah. Coba tolong dicek di mana dari patahnya. 174. Baik. Silakan dicari dan diperhatikan 174 baris ketiga dari bawah ada kalimat sumayah tubuh nudban khutbah ini. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di hadapan kita. Semoga mengampuni kesalahan-kesalahannya kepada Allah dan dimohon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan yang akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, yang diganti yang kembar, yang lapar, yang berkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Rasulullah dan kita kondisi Al-Fatihah. ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Dengan diri, tapi seingat saya menjelaskan bahwa khutbah Idul Fitri juga boleh 1 kali kemarin ya. Berarti sudah. Kemarin dijelaskan bahwa dalam istisqa itu dibalikan sholatnya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yakhtubu, kemudian berkhutbah imam. Nudban, dengan sunnah. Lagi-lagi khutbah itu dibelakangkan karena hukumnya khutbahnya khutbataini 2 kali khutbah, ka khutbatail idaini, seperti 2 khutbah lebaran saja, sama dengan khutbah fil arkani, di dalam rukun khutbah, wa ghairiha, dan selain rukun, yakni minasyuru'i, dari berbagai macam syarat suatu khutbah, dan sunat-sunat. Lagi-lagi dia di layar, lakin yajuzu ittisaluhu setelah khutbah wahdatin, dibolehkan khutbah sama sufi berdiri dalam khutbah sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Laki tetap perumpamaan itu pasti ada mudah. Yastaghfirullah ta'ala, membaca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil khutbataini, dalam 2 khutbah, badala takbir, sebagai pengganti takbir, awalahuma, di awal 2 khutbah. Tetapi perbedaannya dengan khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Kalau khutbah Idul Fitri dan Idul Adha diawali dengan membaca takbir, di awal khutbah pertama 9, di awal khutbah yang kedua 7, tetapi dalam khutbah sholat istisqa takbirnya diganti dengan istighfar. Maka bi khutbatal idani payap tatihu, maka mulainya imam al khutbatal ula, pada khutbah yang pertama, bil istighfar, dengan membaca istighfar, tis'an, sebanyak 9 kali. Dan wal khutbata saniyata, dan pada khutbah yang kedua, sab'an, yaitu 7 kali. Sama, hitungannya sama, cuman cegaknya saja berbeda. Istighfar yang mana yang harus dibaca? Maka wasyabatul istighfar, dan segot istighfar, bahasa istighfar yang harus dibaca adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak 9 kali. Kalau Idul Fitri kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadinya saya pikir astagfirullahaladzim, 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 gitu dong. Ternyata lengkap. Saya kau istighfar adalah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Bahkan wa yusannu, dilihat di layar, setelah 9 kali baca istighfar Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ditutup yang ke-9-nya ba'da zalika dengan kalimat taubat amlin zalimin li nafsi la yamliku dhurra wa la nafa wa la hawa wa la mauta wa la nusra, sampai ke sini ditambahin yang ke-9-nya. Watakunul khutbatani, dan ada 2 khutbah itu ba'dahuma, sesudah sholat 2 rakaat, sama dengan khusyuk, sama dengan khusyuk. Ar-rakaataini, yakni 2 rakaat itu. Kemudian wa yuhawwilul khatibu, dan memindahkan seorang yang khutbah ridaahu, selendangnya, posisi selendangnya dipindahkan. Fayaj'alu yaminahu, maka menjadikan khatib belah kanan selendang yasarahu, sebelah kirinya, wa a'lahu, dan sebelah atasnya, menjadi asfalahu, menjadi sebelah bawahnya. Kalau selendang segi 4, ini diperhatikan ini, saya bikin segi 4 selendang saya ini. Bisa pakai begini. Diperhatikan, ini sebelah kanannya, ini sebelah kiri, ini atas, ini bawah. Dan diputer, yang atas menjadi bawah, yang kanan menjadi kiri. Sekarang yang kanan menjadi kiri, yang atas tadi menjadi bawah. Itu caranya. Bahkan wa yuhawwilun nasu, dan memindahkan pula orang-orang, jamaah maksudnya, ardiyatahu, selendang mereka, misla tahwilil khatibi, seperti memindahkan selendangnya khatib. Sama, ikuti cara khatib. Wa yukasiru, dan memperbanyak ya imam dan jamaah min biddu'a, dengan membaca doa, sirron, dengan perlahan, wajahron, dan dengan suara keras. Imam itu ketika berdoa harus menggunakan minimal 2 nada, yaitu nada keras dan nada pelan. Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim. Kalau istilah di Sunda itu namanya nada angin palis, sepoi-sepoi, tidak selalu kencang, tidak selalu kendor. Bagi makmum bagaimana nih? Fahaisu asar khatibu, maka di mana menyamarkan sang khatib dengan doanya, ketika khatib itu doanya disamarkan, dipelankan, maka asarul qaumu bidu'a, kaum-kaum itu berdoa masing-masing dengan nada pelan. Dan ini juga berlaku ketika kita pada suatu pertemuan, pada khutbah Jumat dan lain sebagainya, ketika pimpinan doa membaca doa dengan nada pelan, maka dianjurkan kepada kita untuk berdoa masing-masing dengan nada pelan, karena kita ngamini imam yang berdoa juga nggak karuan ngaminin apa, karena doanya tidak terdengar. Tetapi wahai sujahara,
dan di mana khatib mengeraskan doanya amanu, maka mereka membaca amin ala du'aihi, atas doanya khatib. Tapi ketika khatib membaca doa dengan keras, maka jamaah dianjurkan cukup dengan mengatakan amin. Ini juga berlaku di luar sholat istisqa. Wa yukassirul khatibu, dan memperbanyak khatib minal istighfari, dari membaca istighfar. Banyak-banyak baca istighfar. Lihat di layar kabar baiknya ibu dan bapak. Kenapa harus banyak-banyak baca istighfar? Wa huwa sababun fi kasratir rizki, karena banyak istighfar itu menjadi sabab diperbanyaknya rizki dari Allah. Di samping diselamatkan oleh Allah, juga diperbanyaknya rizki. Maka wa yaqulu maqala Adam, istighfar apa yang disampaikan oleh Nabi Adam AS, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam. Atau istighfar yang dibaca oleh Nabi Musa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli, surat Al-Qasas ayat 16. Atau istighfar yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau panduan Allah langsung, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Silakan baca istighfar yang enak, yang mana, yang musra yang mana, yang hafal yang mana, silahkan dipilih di antara itu. Di sini diteraskan wayak qra'u, dan membaca qaulahu, firman Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Bapak lihat, perhatikan maknanya di dalam buku masing-masing. Istaghfiru, mohonlah ampunan kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, Tuhanmu, innahu kana ghafar, sesungguhnya ia itu ghafar adalah yang maha pengampun. Yursilis samaa, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dari langit. Nah, as-samaa ini maknanya al-matar, bukan menurunkan langit. Walaupun makna as-sama aslinya itu adalah langit, tapi yursilis samaa bukan berarti menurunkan langit. Kalau makna hakiki as-sama itu langit, ketika manusia banyak membaca istighfar Allah turunkan langit, berarti kiamat. Maka di sini as-sama air matar ini mengandung ilmu mantiq, majazan mursalan mimbabit lakil mahal wa iradatil hal. Yang disebut Allah tempatnya langit di atas, tapi yang dimaksud atasnya bukan langitnya, diturunkan dari arah langit, itu maksudnya. Al-ayat. Wa bi ba'di nusil matni ziyaratun, dan pada sebagian kitab matan ada tambahan, yaitu wa id'u bi du'ai Rasulillah, dan berdoa khatib dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alha suqya rahmatin, ya Allah jadikanlah air hujan itu sebagai siraman rahmat, wala taj'alha suqya adzabin, dan jangan jadikan siraman siksa, wala mahikin, dan tidak merusak, wala balain, dan tidak membahayakan, wala hadmin, dan tidak merobohkan, wala gharfin, dan tidak menenggelamkan.
Doa ini tolong dihafal karena disunahkan ketika kita bertemu dengan hujan kapanpun, bukan semasa sholat istisqa saja, tetapi kapanpun kita kehujanan bertemu dengan hujan, maka disunahkan membaca doa ini. Allahumma suqya rahmatin la suqya azabin wala mahikin wala balain wala hadamin wala gharqin. Itu sunnah. Allahumma ya Allah, ala dirabi, turunkanlah hujan ke atas anak bukit, wal akami, dan ke atas bukit-bukit kecil, wa nabiwiti sya'ri, dan ke tempat tumbuhnya pepohonan, wa butunil audiyati, dan ke dalam lembah jurang. Nah, ini doa biasanya untuk mengalihkan hujan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang diawali dengan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ke tempat di sekitar kami dan tidak membahayakan kami. Ini Allahumma askina, ya Allah, siramilah kami, ghaisan mughisan, dengan air hujan yang menyelamatkan, hanian yang mudah, marian yang terpuji, marian yang menyuburkan, sahan yang keras jatuhnya, aman yang merata ke seluruh bumi, wadakon yang tawar, tobakon yang menutupi ke seluruh bumi, majalan yang menghiasi bumi, daiman yang tetap, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Allahumma ya Allah, askinal ghaisa, siramilah kami dengan air hujan, wala taj'alna, dan semoga engkau tidak jadikan kami minal qanitin, di antara orang-orang yang putus harapan. Banyak doanya. Allahumma ya Allah, inna bil ibadi, sesungguhnya telah menimpa kepada hamba-hambamu, wal biladi, dan negara-negara kami, minal juhdi, dari kepayahan, wal ju'i, dan kelaparan, wal donki, dan kesempitan, mala nashku illa ilaik, yang kami tidak mengadu kecuali kepada engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, anbits lana zar'a, tumbuhkanlah bagi kami az-zar'a, tanaman, wa adirra lana ad-dur'a, dan limpahkanlah bagi kami ad-dur'a, air susu hewan, wa anzil alaina, dan turunkanlah kepada kami min barakatis samai, dari barokah langit, wa anbits lana, dan tumbuhkanlah bagi kami min barakatil ardi, dari keberkahan bumi, waqshif anna, dan hilangkanlah dari kami minal balai, dari berbagai macam bencana, ma la yakshifu ghairuk, yang tidak dapat menghilangkan selain engkau. Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya kami, nastaghfiruka, memohon ampunan kepadamu, innaka, sesungguhnya engkau, kunta, adalah yang ghafara, maha pengampun, parsil anis-samaa, maka kirimkanlah hujan dari langit, alaina, kepada kami, midraran, dengan lebat. Nanti setelah turun hujan,
sungai berair lagi, sumur berair lagi, wayaghtasilu dan harus mandi ia bil wadi di dalam lembah, idza sa'ala apabila lembahnya itu sudah mengalirkan air. Wa yusabbihu dan membaca tasbih ia lirra'di karena mendengar guru geluduk, wal barki dan kilat, intaha ziyadah. Dan ini juga sekali lagi tidak cuma dianjurkan ketika kita melaksanakan salat istisqa saja, tetapi dianjurkan kapanpun, musim istisqa atau tidak. Kalau kita mendengar halilintar, geledek, sambaran kilat, baca doanya, istighfarnya. Mana istighfarnya? Lihat di layar. Baca payakulu, baca 3 kali salah samaratin indah sima'i ra'di, ketika kita mendengar geledek, mendengar halilintar. Apa yang dibaca? Subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu baca tasbih ketika halilintar membergar, ketika kilat menakutkan. Kata guru saya, dijamin seumur hidup kamu tidak akan kena semaran geledek. Tapi kalaupun kena semaran geledek, kamu tidak akan bahaya. Tahun 90-an, siapa yang ingat di Muara Baru? Saya tidur di atas masjid di persis tangganya di sini. Kita tidur dari atas, geledek nyamber, saya tidak sadar. Begitu saya sadar, ketetesan air hujan, saya kaget, kok basah. Begitu lihat ke atas hancur, begitu lihat ke bawah rame, termasuk Pak Ahmad yang bertanya kepada saya, "Nah, kamu nggak apa-apa? Emang ada apa, Pak?" Itu hancur di sumber geledek. Padahal saya persis di bawah sambaran itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa ngaji. Ini yang lucu. Siapa yang tahun 90 dari Muara Baru? Waktu itu masjidnya masih kayu, gentengnya kodok, genteng tebal, hancur berantakan, kayunya berkeping-keping. Saya persis ada di bawah itu. Makanya saya kaget terbangun karena turunnya air hujan dari hancur kayu dan genteng. Tapi saya tidak dengar suara apa. Sampai Pak Ahmad yang bertanya, "Nah, kamu nggak apa?" Saya tanya, "Emang ada apa?" Itu hancur geledek. Alhamdulillah ini. Subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Intah ziyadatu, selesailah, sudah tambahan doa itu. Wahia, dan tambahan itu lituliha, karena panjangnya, la tunasabu halal matni, tidak cocok dengan keadaan matan kita, binil ikhtisar, dari ringkasnya. Wallahu a'lam. Faslun fi kaifiyati sholatil khawf. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.